Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari Riat Fisika tanpa riwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 4 uji kompetensi 2. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah induktor memiliki induktansi sebesar 350 mH. Untuk induktansi dilambangkan dengan L. Karena satuannya masih milihenry, artinya harus kita ubah ke Henry. Caranya adalah dengan dibagi 1000. Nah, 350 dibagi 1000 adalah 0,35. Artinya L-nya adalah 0,35 Henry. Selanjutnya kita bahas ya kalimat yang kedua, yaitu apabila pada indikator tersebut terjadi perubahan kuat arus yang memenuhi persamaan ini, besar gegel induksi diri pada kumparan pada saat T sama dengan 2 sekon berapa. Nah, yang ini adalah persamaan I, adik-adik kamu tinggal copy paste saja. Kemudian T-nya 2 sekon. Yang ditanyakan berapa besar dari GGL induksinya. Nah, untuk GGL induksi itu dilambangkan dengan epsilon. Bisa epsilon, bisa E, terserah. Nah, untuk epsilon sendiri atau GGL induksi itu dirumuskan dengan L dikali DI per DT. Tinggal kita masukin aja, nilai L-nya adalah 0,35. Kemudian masukin persamaan dari I yaitu 1,5 T pangkat 2 ditambah 6T dikurang 4, masukin ke sini. Kemudian dibagi dengan DT atau diturunkan terhadap T. Selanjutnya 0,35-nya tinggal kamu tulis ulang aja. Nah, kita di sini harus menurunkan persamaan yang 1,5 T kuadrat ditambah 6T dikurang 4 terhadap T. Karena dia di sini DT. Nah, caranya adalah kamu tinggal kaliin aja. Ini kan 1,5 T pangkat 2. Pangkat 2-nya ini kamu kaliin ke 1,5. Dapatnya adalah 3, ya kan? Kemudian T pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya ini dikurangi dengan 1. Berarti 2 kurang 1 adalah 1. Nah, T pangkat 1 sama dengan T. Makanya di sini dapatnya adalah 3T. Kemudian kalau 6T diturunin terhadap T, maka hasilnya adalah 6. Dan min 4 diturunkan terhadap T adalah 0. Makanya nggak perlu kita tulis ulang lagi. Lalu kamu tinggal kali aja yang ke dalam ya, ini adik-adik. 0,35 kamu kali dengan 3T, ntar dapatnya 1,05T. Lalu 0,35 kamu kali dengan 6. Dapatnya adalah 2,1. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusi T sama dengan 2 sekon ke persamaan yang ini. Nah, caranya seperti ini. Tinggal masukin aja nilai dari T-nya yaitu 2 sekon ke sini. Kemudian tinggal kamu hitung ya, atau kamu kali aja dulu. 1,05 kamu kali dengan 2. Setelah dapat hasilnya tinggal tambahin dengan 2,1. Ntar dapat hasilnya adalah 4,2 volt. Artinya jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Kumparan dengan induktansi sebesar 0,4 Henry, berarti ini L, dialiri arus listrik yang berubah-ubah sesuai dengan persamaan ini. Besar GGL induksi saat T tambah 0,5 sekon adalah, ternyata untuk soal nomor 2 ini mirip seperti soal nomor 1. Yang ditanya adalah berapa nilai dari GGL induksinya. Oke, langsung aja kita masih gunakan persamaan yang tadi, yaitu GGL induksi sama dengan negatif L ya dikali DI per DT. Tinggal masukin aja nilai L-nya 0,4, kemudian masukin persamaan I-nya. Dengan cara yang tadi silakan diturunkan yang ini ya, persamaannya. Min 2,5 T kuadrat itu turunannya adalah min 5T. Kemudian 3T turunannya adalah 3 dan 8 adalah 0. Step yang selanjutnya tinggal kamu kali aja ke dalam. Min 0,4 dikali dengan min 5 adalah 2T. Kemudian min 0,4 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah min 1,2. Step yang selanjutnya kamu tinggal substitusi aja nilai T sama dengan T tambah 0,5 ke T yang ada di sini. Nah, sehingga dia menjadi seperti ini. Kamu masukin ya T-nya ke sini, kemudian kamu kali ke dalam. 2 dikali T adalah 2T, ditambah 2 dikali 0,5 adalah 1. Kemudian dikurang dengan 1,2.
Selanjutnya tinggal kamu kurangin aja 1 dengan min 1,2, yaitu hasilnya adalah 2T dikurang 0,2, sehingga jawabannya tepat adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Kumparan yang terdiri atas 5 lilitan dililitkan pada toroide ideal dengan 1000 lilitan, dan jari-jari efektifnya sebesar 0,5 meter. Nah, untuk jari-jari dilambangkan dengan R. Kemudian yang ini itu adalah N1 ya. Yang 5 lilitan itu adalah N2. Diketahui luas penampang lintang toroide adalah 2 dikali 10 min 3 meter persegi. Luas penampang dilambangkan dengan A, dan arus listrik pada kawat toroide berubah dari 7 ampere menjadi 9 ampere. Artinya ini adalah arus yang pertama, atau bisa kita tulis sebagai I1, dan yang ini adalah arus yang kedua atau I2. Dalam 1,6 sekon, berarti ini adalah T. GGL induksi di dalam kumparan sebesar, nah masih sama pertanyaannya, yaitu berapa nilai dari GGL induksinya. Langsung aja, di sini sebelum kita menghitung berapa nilai dari GGL induksinya, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari M. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan persamaan dari mu 0 dikali N1 dikali N2 dikali A dibagi dengan 2πr. Masukin nilai mu 0 yaitu 4pi dikali 10 min 7, N1 nya itu 1000, N2 nya 5 ya, dan A nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Jangan lupa dibagi dengan jari-jari efektifnya yaitu 0,5. Step yang selanjutnya tinggal kita hitung aja. Nah, yang pertama 4pi dikali 10 min 7 nya tinggal kita tulis ulang aja. 4pi dikali 10 min 7. Kemudian 1000 dengan 10 min 3 ini bisa kita coret ya. Kemudian 5 dikali 2 adalah 10. Lalu di sini dibagi dengan 2pi dikali 0,5. 2pi dikali 0,5 itu adalah 1pi, atau bisa kita tuliskan sebagai pi. Nah, di sini pi dengan pi-nya kita coret sehingga diperoleh hasil 4 dikali 10 pangkat min 6 Henry. Setelah kita dapetin nilai M, di sini langsung aja kita menghitung nilai dari GGL induksi dengan menggunakan persamaan dari E sama dengan M dikali delta I per delta T. Masukin nilai M-nya 4 dikali 10 pangkat min 6 Henry. Delta I ini adalah perubahan dari arusnya, yaitu dengan cara mengurangkan I2 dengan I1. I2-nya adalah 9 ampere, I1-nya adalah 7. Artinya 9 dikurang 7 adalah 2 ampere. Lalu tinggal masukin aja delta T-nya yaitu 1,6 sekon. Kemudian tinggal kamu bagi aja, 2 dengan 1,6 adalah 1,25. Kemudian tinggal kamu kali aja, 4 dengan 1,25 itu adalah 6. Lalu tinggal tulis ulang aja 10 min 6-nya. Nah, karena jawabannya itu adalah mikrovolt ya, sehingga 10 min 6 itu tinggal diubah aja ke mikro. Nah, sehingga jawabannya tepat adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Kabel telepon berbentuk spiral berdiameter 1,2 cm. Nah, untuk diameter dilambangkan dengan D. Karena diameternya 1,2 sehingga jari-jarinya itu adalah 0,6 cm. Nah, 0,6 cm ini harus kita ubah ke meter. Caranya adalah dengan dikali 10 min 2. Sehingga jari-jarinya adalah 6 dikali 10 min 3 meter. Kita lanjutkan pertanyaannya. Jumlah lilitan pada kabel tersebut sebanyak 150 lilitan. Banyaknya lilitan dilambangkan dengan N. Apabila panjang kabel saat tidak diregangkan adalah 40 cm, artinya ini adalah nilai dari L. Karena cm kita ubah ke meter dengan cara dibagi 100, yaitu 0,4 meter.
induktansi diri pada kabel telepon tersebut sebesar berapa. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari induktansi diri atau nilai dari L, kita gunakan persamaan dari mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. Karena kita nggak tahu berapa luas penampang dari kabelnya, sehingga kita ubah luas penampangnya dengan menggunakan persamaan dari lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Selanjutnya tinggal masukin aja, mu 0 adalah 4pi dikali 10 min 7, N-nya adalah 150 lilitan, dan R-nya adalah 0,6 dikali 10 min 2, atau juga bisa ditulis sebagai 6 dikali 10 min 3, dan nilai L-nya adalah 0,4 meter. Step yang selanjutnya kamu tinggal hitung aja. Di sini kita bakalan menghitung 4pi ya, atau 4 kita kalikan dengan 22.500. Setelahnya kita kalikan juga dengan 36. Nah, hasilnya ya, ini saya tulis ke sini aja Adik-adik. Hasil perkalian dari 4 dengan 22.500 dan 36 itu adalah 3.240 dikali dengan 10 pangkat 3. Nah, kemudian 10 min 7 kita kalikan dengan 10 min 6. Berarti 10 min 13. Jangan lupa pi-nya dikalikan dengan pi sehingga menjadi pi kuadrat. Kemudian tinggal kamu bagi aja dengan 0,4. Nah, di sini saya membagi 3240 dengan 0,4. Dapatnya adalah 8.100. Nah, ini ya 8.100. Kemudian 10 pangkat 3 dikali 10 min 13 adalah 10 min 10. Karena di option jawabannya itu adanya adalah 8,1, sehingga kita harus ubah 8.100 menjadi 8,1, sehingga persamaannya atau hasilnya menjadi 8,1 dikali 10 pangkat min 7 pi kuadrat Henry. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Solenoide sepanjang 30 cm mempunyai luas penampang dan jumlah lilitan berturut-turut 60 cm persegi dan 80 lilitan. Nah, untuk luas penampang itu dilambangkan dengan A. Karena satuannya masih cm persegi, kita harus ubah ke meter persegi. Caranya adalah dengan dikali 10 pangkat min 4. Sehingga luasnya dapat kita tuliskan sebagai 6 dikali 10 pangkat min 5 meter persegi. Kemudian 80 lilitan itu dilambangkan dengan N. Jika dalam solenoide dialiri arus sebesar 75 mA, besar energi yang tersimpan dalam solenoide adalah, nah, untuk yang ini ya Adik-adik, yang 75 mA itu adalah arus. Nah, karena satuannya masih dalam mili, harus kita ubah ke ampernya ya. Berarti dari miliampere kita ubah menjadi ampere. Nah, caranya adalah dengan dikali 10 min 3. Sehingga arusnya bisa juga kita tuliskan sebagai 7,5 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Dan yang ditanyakan adalah berapa energinya atau berapa nilai dari W. Langsung aja di sini kita hitung W dengan menggunakan persamaan dari setengah dikali L dikali I kuadrat. Nah, untuk L-nya sendiri kita gunakan persamaan dari mu 0 dikali A dikali N kuadrat dibagi dengan L. Masukin mu 0-nya 4pi dikali 10 min 7, A-nya adalah 6 dikali 10 min 5, N-nya 80, dan L-nya adalah 3 dikali 10 pangkat min 1. Selanjutnya tinggal kita hitung aja. Nah, di sini saya membagi 6 dengan 3, di mana hasilnya adalah 2. Selanjutnya 2 dengan 2 saya coret, sehingga tinggal saya cari aja atau saya hitung 4 dikali dengan 80 kuadrat. Nah, 80 kuadrat itu kan 6.400 ya Adik-adik. Nah, 6.400 kita kalikan dengan 4,
hasilnya adalah 25.600. Ini saya tulis dulu ya adik-adik di sini. 25.600 kemudian dikali 10 min 7 dikali dengan 10 min 5 berarti 10 min 12 dibagi 10 min 1 berarti dikali dengan 10 min 11. Kemudian jangan lupa ini harusnya masih dikali ya adik-adik, dikali dengan 7,5 dikuadratkan. Nah 7,5 dikuadratkan itu sama aja dengan 56,25. Jadi bisa kita tulis di sini 56,25 dikali dengan 10 min 4. Kemudian tinggal kita kali aja 56,25 dikali dengan 25.600. Nah, hasilnya adalah ini saya tulis di sini aja deh ya pakai warna hitam biar kelihatan bedanya. Hasilnya itu adalah nah gini aja deh ya. Oke, biar lebih lebar. Hasilnya adalah 144 dikali 10 pangkat 4. Kemudian di sini kita tinggal mengalihkan 10 min 11 dengan 10 min 4 berarti 10 min 15. Jangan lupa pi-nya ya adik-adik, ini ketinggalan nih. Ini masih ada nilai pi-nya harusnya. Ya, di sini harusnya ada pi. 25.600 pi harusnya, ketinggalan tadi. Nah, berarti ini tinggal kita hitung ya. 144 dikali 10 min 11 ya. Min 11. Oh, ada pi-nya ya. 144 pi, ini juga ada pi-nya, ketinggalan. Ini ada pi 144 pi dikali 10 min 11 joule. Nah, karena di optionnya itu enggak ada 144, adanya 1,44, berarti harus kita ubah dulu. Ini saya hapus aja dulu. 144 kalau kita ubah ke 1,44 berarti dia jadinya kayak gini, 1,44 pi dikali dengan 10 pangkat min 9 ya, min 9 joule. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Bukan yang B, yang A, karena yang B nggak ada pi. Oke, sekian dulu pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk pembahasan soal yang selanjutnya 6 sampai dengan 10 dan bagian B, adik-adik silakan lihat aja part yang selanjutnya di kolom deskripsi.